Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Dwi Putra dengan NIM 211210121. Di sini saya akan mempresentasikan hasil RPPT saya yang berjudul Hakikat Kurikulum, Pengembangan Kurikulum, dan Pembelajaran. Di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Dr. Hernanelis MPD. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan membacakan materinya. Yang A, pengertian kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran abad ke-21. Yang pertama, pengertian kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari dan kurere yang berarti tempat berlari. Dapat dipahami, jarak yang harus ditempuh di sini bermakna kurikulum dengan muatan isi dan materi pelajaran yang dijadikan jangka waktu yang harus ditempuh oleh siswa untuk memperoleh ijazah. Menurut S. Nasution, kurikulum merupakan satu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajar. Menurut Crow, kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah. Jadi, dapat dikatakan kurikulum itu adalah seperangkat rencana pembelajaran yang terdiri dari isi materi-materi pelajaran yang struktur, terprogram dan terencana dengan baik, yang berkaitan dengan berbagai kegiatan dan interaksi sosial di lingkungan dalam menyelenggarakan kegiatan belajar dengan tujuan mencapai tujuan pendidikan. Terus pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan berasal dari kata dasar, yaitu kembang, mendapat imbuhan pean yang berarti proses, cara perbuatan pengembangan. Dalam bahasa Inggris, istilah pengembangan digunakan kata development yang berasal dari kata develop atau verb yang artinya grow larger, fuller, more mature, organize. Proses pengembangan kurikulum terdapat 3 kegiatan yang selalu terkait dan tidak dapat dipisahkan, yakni desain, implementasi, dan evaluasi. Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang tiada henti antara berbagai komponen, yaitu orientation, development, implement, dan evaluation. Sukmadinata menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum bisa dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pendidikan. Yang kedua, analisis dan pengukuran kebutuhan. Yang ketiga, penyusunan desain kurikulum. Yang keempat, validasi kurikulum. Yang kelima, implementasi kurikulum. Dan yang keenam, evaluasi kurikulum. Jadi, dari pengertian di atas dapat dikatakan kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi siswa di sekolah dalam kurikulum integrasi filsafat, nilai-nilai, pengetahuan, dan perbuatan pendidikan. Kurikulum disusun oleh para ahli pendidikan atau ahli kurikulum, ahli bidang ilmu pendidikan, pejabat pendidikan, pengusaha, serta unsur-unsur masyarakat lainnya. Terus ada pembelajaran abad ke-21.
Darmawan menyatakan, pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan dalam sikap, serta penguasaan terhadap teknologi. Literasi menjadi bagian terpenting dalam sebuah proses pembelajaran. Peserta didik yang dapat melaksanakan kegiatan literasi dengan maksimal tentunya akan mendapat pengalaman belajar lebih dibanding dengan peserta didik lainnya. Terus ada peran dan fungsi kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran. Peran dan fungsi kurikulum. Peran kurikulum itu ada 3, yaitu peran konservatif, yang kedua peranan kritis dan evaluatif, yang ketiga peranan kreatif. Peranan konservatif, salah satu tanggung jawab kurikulum adalah mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial bagi generasi muda. Dengan demikian, sekolah sebagai suatu lembaga sosial dapat mempengaruhi dan membina tingkah laku siswa sesuai dengan berbagai nilai sosial yang ada dalam masyarakat, sejalan dengan peranan pendidikan sebagai suatu proses sosial. Yang kedua, peranan kritis dan evaluatif. Kebudayaan senantiasa berubah dan bertambah. Sekolah tidak hanya mewariskan kebudayaan yang ada, melainkan juga menilai dan memilih berbagai unsur kebudayaan yang akan diwariskan. Dalam hal ini, kurikulum turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan memberi penekanan pada unsur berpikir kritis. Terus yang ketiga, peranan kreatif. Kurikulum berperan dalam melakukan berbagai kegiatan kreatif dan konstruktif. Dalam artian menciptakan dan menyusun suatu hal yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa mendatang, untuk membantu setiap individu dalam mengembangkan semua yang ada padanya. Maka kurikulum menciptakan pelajaran, pengalaman, cara berpikir, kemampuan, dan keterampilan yang baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Terus ada fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi pendidikan umum, yaitu fungsi kurikulum untuk mempersiapkan peserta didik agar mereka menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Yang kedua, suplementasi. Setiap peserta didik memiliki perbedaan, baik dilihat dari perbedaan kemampuan, perbedaan minat, maupun perbedaan bakat. Kurikulum sebagai alat pendidikan seharusnya dapat memberikan pelayanan kepada setiap siswa sesuai dengan perbedaan tersebut. Dengan demikian, setiap anak memiliki kesempatan untuk menambah kemampuan dan wawasan yang lebih baik sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga, eksplorasi. Fungsi eksplorasi memiliki makna bahwa kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing siswa. Melalui fungsi ini, siswa diharapkan dapat belajar sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga memungkinkan mereka akan belajar tanpa adanya paksaan. Yang keempat, keahlian. Kurikulum berfungsi untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan keahliannya yang didasarkan atau minat dan bakat siswa. Dengan demikian, kurikulum harus memberikan pilihan sebagai bidang keahlian, misalnya perdagangan, pertanian, industri, atau disiplin akademik. Bidang-bidang semacam itu yang diberikan sebagai pilihan. Terus ada peran dan fungsi pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama, peran.
Peran konservatif. Peran konservatif mentransmisikan dan menafsirkan sosial kepada anak didik atau generasi muda sebagai peran penting dalam mempengaruhi dan membina tingkah laku anak juga nilai-nilai sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat. Peran kreatif kurikulum melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dan konstruktif dalam arti menciptakan dan menyusun sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan masa sekarang dan masa mendatang dalam masyarakat guna membantu individu dalam mengembangkan potensi yang ada padanya. Yang ketiga atau yang terakhir, 3 peran krisis dan evaluasi. Kebudayaan senantiasa berubah dan bertumbuh sejalan perkembangan zaman yang terus berputar. Sekolah tidak hanya mewariskan kebudayaan yang ada, melainkan juga memilih unsur-unsur kebudayaan yang akan diwariskan atau kurikulum selain mewariskan atau mentransmisikan nilai-nilai generasi muda, juga sebagai alat untuk mengevaluasi kebudayaan yang ada. Fungsi pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama, fungsi penyaluran. Kurikulum berfungsi untuk menyalurkan peserta didik yang mempunyai bakat-bakat khusus bidang keagamaan agar bakat-bakat tersebut berkembang secara wajar dan optimal. Yang kedua, fungsi perbaikan, yaitu berfungsi untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan, kelemahan peserta didik terhadap keyakinan, pemahaman, dan pengalaman ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, fungsi pencegahan, yaitu kurikulum berfungsi untuk menangkal hal-hal negatif baik yang berasal dari lingkungan tempat tinggalnya maupun dari budaya luar yang dapat membahayakan dirinya. Yang keempat, fungsi penyesuaian, yaitu kurikulum berupaya menyesuaikan diri dengan lingkungan baik lingkungan fisik maupun sosial. Yang kelima, terakhir udah selesai. Maaf. Terus D, kurikulum ideal dan aktual. Kurikulum ideal adalah kurikulum yang berisi sesuatu yang baik, yang diharapkan atau dicita-citakan sebagai dimuat dalam buku kurikulum. Terus kurikulum aktual adalah apa yang diterlaksanakan dalam proses belajar mengajar atau yang menjadi kenyataan dalam kurikulum yang direncanakan atau terprogram dalam pendidikan. Jadi dapat dikatakan kurikulum ideal merupakan pedoman bagi setiap guru, khususnya tentang tujuan dan kompetensi yang harus dicapai. Sedangkan kurikulum aktual adalah kurikulum nyata yang dapat dilaksanakan oleh guru sesuai dengan kondisi yang ada. Terus yang kurikulum tersembunyi atau hidden curriculum. Dalam bukunya The Hidden Curriculum on an Overview Curriculum Perspective, Sheldon 1983 mengungkapkan kurikulum tersembunyi pada dasarnya adalah hasil dari suatu proses pendidikan yang tidak direncanakan. Artinya perilaku yang muncul di luar tujuan yang dideskripsikan oleh guru. Kurikulum pada hakikatnya berisi ide atau gagasan. Ide atau gagasan itu selanjutnya dituangkan dalam bentuk dokumen atau tulisan secara sistematis dan logis yang memperhatikan unsur scope dan sequence. Tujuan itulah yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh guru dalam proses pembelajaran sebagai tahap implementasi kurikulum. Pada kenyataannya, hasil dari proses pembelajaran itu selain dengan tujuan perilaku yang dirumuskan, juga ada perilaku sebagai hasil belajar di luar tujuan yang dirumuskan. Nah, inilah hakikat dari kurikulum tersembunyi. yakni efek yang muncul sebagai hasil belajar yang sama sekali di luar tujuan yang dideskripsikan. Terus yang F yang terakhir, konsep pengembangan kurikulum. Ada 5, yaitu model Taylor. Model Taylor adalah model yang paling dikenal bagi perkembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan dalam bukunya Basic Principles of Curriculum and
instruction de Taylor Rationale, yaitu suatu proses pemilihan tujuan pendidikan dikenal luas dan dipraktekkan dalam lingkungan kurikulum. Yang kedua, model Taba, yaitu menggunakan pendekatan akar rumput atau grassroots approach bagi perkembangan kurikulum. Tabu percaya kurikulum harus dirancang oleh guru dan bukan diberikan oleh pihak berwenang. Menurut Taba, guru harus memulai proses dengan menciptakan suatu unit belajar mengajar khusus bagi murid-murid mereka di sekolah dan bukan terlihat dalam rancangan suatu kurikulum umum. Terus yang ketiga, model Wheeler. Menurut Wheeler, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang membentuk lingkungan yang terjadi secara terus-menerus, di mana ada 5 fase. Setiap tahap merupakan pekerjaan dan berlangsung secara sistematis atau berturut. Artinya, kita tidak mungkin dapat menyelesaikan tahap kedua manakala tahapan pertama belum terselesaikan. Namun demikian, manakala setiap tahap sudah selesai dikerjakan, kita harus kembali pada tahap awal. Dengan demikian, proses pengembangan suatu kurikulum harus berlangsung tanpa ujung. Yang keempat, model dynamic skillback. Skillback menjelaskan model ini diperuntukkan untuk setiap guru yang ingin mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Agar proses pengembangan berjalan dengan baik, maka setiap pengembangan termasuk guru perlu memahami 5 elemen pokok yang dimulai dari menganalisis situasi sampai pada melakukan penilaian. Yang pertama, menganalisis suatu. Yang kedua, memformulasikan tujuan. Yang ketiga, menyusun program. Yang keempat, interpretasi dan implementasi. Dan yang terakhir, penilaian dan rekonstruksi. Dan yang kelima, model Saylor, Alexander dan Lewis. Model ini membentuk kurikulum planning proses atau proses perencanaan kurikulum. Untuk mengerti model ini, kita harus menganalisis konsep kurikulum dan konsep rencana kurikulum. Kurikulum menurut mereka adalah sebuah rencana yang menyediakan kesempatan belajar bagi orang yang akan dididik. Namun, rencana kurikulum tidak dapat dimengerti sebagai sebuah dokumen, tetapi lebih sebagai beberapa rencana yang lebih kecil untuk porsi atau bagian kurikulum tertentu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.